sholat subuh mereka belum seperti sholat Jumat. Kan kalau sholat Jumat itu penuh jamaahnya, sedangkan kalau sholat subuh itu paling satu saf aja paling isinya 3-4 orang, yang lain masih ngiler di bantal masing-masing. Betul kan? Buat pulau. Nah, anak-anak, berhubungan dengan sholat, kan kalian sudah tahu bahwa sholat itu tiang agama. Jadi membuat kokoh agama itu salah satunya yang utama adalah sholat. Ini ada sedikit cerita dari luar negeri. Bapak pernah ke sana? Pasti nggak percaya ya. Setuju? Dalam mimpi ya Pak. Kisahnya nyata nih. Jadi begini, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, dari bangsa manusia dan bangsa jin kalau ada, kalau dengerin. Begini anak-anak, berhubungan dengan sholat tadi. Mungkin Nambe pernah dengar cerita Bapak, ya kalau denger ya biar tambah ingat lagi. Jadi Allah itu memberi petunjuk, memberi hidayah kepada manusia itu kan di luar dugaan kita, di luar akal kita, nalar kita gitu. Jadi ada cerita ini tentang sholat ya. Ada seseorang yang dalam perjalanan di Amerika ini, di Amerika, betul. Nah, Nami pasti nggak kenal, kan luas itu. Saat di perjalanan kebelet pipis. Iya, kebelet pipis dia. Cari tempat di mana aku bisa pipis dengan nyaman kan gitu. Pipis di mobil nggak mungkin. Nah, ada bangunan. Berhenti di situ dia. Turun. Ada orang di luar, izin dia. Tuan boleh saya ke belakang? Oh silakan. Langsung dia melaksanakan hajatnya. Nggak tahu hajat besar atau hajat kecil itu kan. Nah, selesai kembali kan, mungkin dia mau pamit. Saat dia mau pamit, ternyata tempat dia mau buang air tadi itu ternyata di situ di lokasi masjid. Jadi dia nggak tahu bangunan itu bangunan apa. Perlu kalian ketahui anak-anak, agama Islam itu kurang begitu dikenal di sana, di Amerika. Islam itu terkenal sejak peristiwa WTC yang menara kembar hancur itu. Baru itu orang bule-bule sana itu, Islam itu apa? Gitu. Baru berpikir ke situ. Jadi mereka nggak tahu, pokoknya ada bangunan, dia ke situ. Nah, yang penting itu begini, saat si orang tadi keluar, dia mungkin mau pamit, mau terima kasih, mau balik lagi, ternyata nggak ada orang. Setelah dia tengok ke dalam, ternyata orang tuh lagi pada sholat. Dia nggak tahu kan, dia nunggu. Dia lihat yang paling depan tuh hitam, tinggi, ya. Imamnya orang negro, ya, imamnya orang negro. Nah, di belakangnya itu bule-bule putih-putih, semuanya putih. Nah, dia perhatikan gerakan-gerakannya di saat tertentu, pada saat sujud. Jadi di saat sujud itu makmum di belakang imam persis. Mungkin karena orang bule itu kan tinggi-tinggi ya. Saat sujud, kepala si makmum tadi nempel di telapak kaki si imam, nempel. Nah, itu jadi pertanyaan besar bagi mereka, khususnya si orang tadi. Karena perlu kalian ketahui yang anak, orang negro itu kan aslinya bukan di Amerika. Di mana ya? Ilmu IPS-nya hebat nih. Di Afrika orang negro itu. Kenapa bisa ke Amerika? Ayo belajar IPS ini. Hijrah. Kenapa hijrah? Ada yang tahu? Nah, mereka pergi ke Amerika itu sebenarnya terpaksa, anak.
mereka itu asli Afrika, dibawa ke Amerika oleh para penjajah-penjajah Eropa sana, dijadikan budak. Tahu budak? Budak itu pekerja paksa yang derajatnya rendah sekali, mungkin dianggap sederajat dengan binatang. Budak itu, betul. Jadi budak itu diperjualbelikan, jadi dipajang. Siapa mau beli ini itu, ya, betul nak, kan kayak jualan hewan itu. Mungkin kalau yang suka baca komik Asterix itu ada itu, Asterix jadi budak. Nah, lanjut anak-anak. Setelah dia melihat tadi kepala si makmum yang orang bule tadi berada nempel di kaki imam yang negro hitam, dan mungkin kakinya pecah-pecah kayak Pak Kohar. Nah, nggak habis pikir dia nggak jadi jalan. Tunggu, dia penasaran. Selesai itu baru dia nanya, Tuhan tadi itu melakukan ritual apa? Baru dijelaskan, itu tata cara sholat, kami orang Islam, Muslim, bla 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 bli 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 gitu. Dia herannya begini, konsep mereka itu ternyata mereka itu merendahkan ras yang lain. Jadi orang negro itu dianggap rendah rasnya. Jadi mereka itu merasa kaum bule kulit putih, ras Arya, kayak zaman Hitler dulu tuh, merasa ras yang paling tinggi. Yang lain tuh Belgedes, yang lain tuh ras rendah. Sedangkan dia melihat di situ, bisanya sampai orang bule yang makmum tadi itu nggak apa-apa. Padahal itu kan suatu penghinaan bagi mereka. Kaki orang negro ada di kepala orang bule, kan begitu konsepnya. Ya, nah dari peristiwa itu nak, apa hidayah dari Allah? Jadi pejalan tadi itu, orang yang dalam perjalanan tadi, dengan melihat itu akhirnya diskusi, ngobrol dengan orang masjid di situ. Mereka si orang tadi jadi mu'alaf. Alhamdulillah. Jadi dari cerita Bapak tadi nak, Bapak bisa menyimpulkan dua menurut Bapak. Mungkin nanti kalian mau nambahin ya. Yang pertama, hidayah Allah, petunjuk Allah itu datang dari tempat suatu yang tidak kita duga. Itu kan tadi gara-gara pipis. Gara-gara pipis masuk Islam. Iya, betul. Ya kan? Yang kedua, kita itu wajib bersyukur, bangga sebagai orang Islam, betapa mulia agama kita. Di agama kita itu tidak mengenal ras, tidak mengenal kasta, tidak mengenal derajat hierarki. Artinya apa? Kita itu semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan kita masing-masing. Ini bulan-bulan suci, mau bulan besar ini, ya kan? Jamaah haji pada berbondong-bondong ke Mekah. Mereka pakaiannya satu tuh, walaupun raja tuh. Ya. Pakaiannya kan satu saja tuh. Mungkin yang dibiayai oleh perusahaan, atau mungkin yang biaya sendiri, yang naik mobil, kapal, pesawat. Lalu kalau dari Madinah ke Mekah kan naik mobil aja. Nah, semua sama. Ada yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki kan. Rumahnya dekat Masjidil Haram. Jalan kaki aja. Paling yang membedakan pasti urusan dunia. Urusan akhiratnya tadi kan sama. Baju ihram ya Pak ya. Iya. Nah, baju ihram sama itu. Biar aja mahkotanya buang, simpan dulu kan gitu. Baju kebesarannya baju yang besar sekali gitu. Singkirkan dulu. Sama, hanya kain putih yang dibalutkan ke tubuhnya. Paling yang membedakan, sekali lagi, yang membedakan itu pasti urusan dunia, hotelnya, ya kan? Kalau mungkin yang raja hotelnya VVIP gitu.
Kalau yang orang bawahan ya lesehan. Jadi kembali lagi urusan dunia yang membedakan. Betul nggak? Makanannya. Kalau yang raja, menteri, presiden, wah mungkin makanannya sip. Kalau yang bawahan ya nasi bungkus. Gitu. Kembali lagi urusan dunia, tapi urusan yang akhirat sama.